Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara si lemah, si miskin terseok-seok mencari keadilan, merintih ketika hak asasinya diinjak-injak dan tidak tersentuh sama sekali. Sebagai refleksi dari itu, jangan heran kalau lalu muncul street justice, pengadilan jalanan, maling motor tangkap, bakar. Refleksi dari ketidakpuasan rakyat melihat hukum selama ini, di mana rakyat menyaksikan dengan mata telanjang kalau orang kecil berbuat salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Jikalau yang besar salah, orang diam pura-pura tidak mengerti. Di situ timbulnya luka rasa keadilan. Karena hukum begitu berpihak. Di kalangan elit di atas sering terjadi bargaining untuk kepentingan pribadi-pribadi mereka. Dengan label atas nama rakyat. Mewakili rakyat, demi rakyat, untuk rakyat. Rakyat sendiri nggak pernah tahu kalau di atas namakan. Nyaris rakyat kita lebih sering jadi address, orang numpang alamat. Karena terjadi bargaining position untuk saling menutupi aib dan koreng masing-masing. Masing-masing memegang kartu truf. Kamu bongkar, saya bongkar. Kamu ngomong, saya ngomong. Maka upaya menegakkan hukum jadi semakin terseok-seok adanya. Saudara-saudara sebangsa, setanah air, dan seiman yang tercinta. Keberpihakan kepada orang yang lemah dan tidak berdaya. Bukan karena kita kepengen jadi hero, tidak. Ini bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah. Of course, lebih nikmat berpihak kepada kekuasaan memang. Numpang mujur, ikut nimbrung. Kekuasaan itu gula. Tentu saja banyak semut di sekitarnya. Harta juga manis. Banyak gula di sekelilingnya. Sampai-sampai ada pepatah Arab mengatakan, Innad darahima fil amakini kulliha taksur rijala mahabatan wa jalala. Uang dan kekuasaan itu di mana-mana bikin gagah orang yang memilikinya. Bikin hebat orang yang menguasainya. Orang yang punya uang dengan yang tidak punya uang, janganlah gaya hidupnya, gaya jalannya saja lain. Yang kecil-kecilan sajalah. Teman-teman kita yang kerja di bangunan itu, buruh bangunan itu, Kemis sama Sabtu sore lain jalannya. Sabtu sore itu jalannya gagah. Kenapa? Habis gajian. Tapi kalau Selasa, Kemis, lesu, lelah, letih, gaya jalannya saja lain. Dan agak nyinyir memang, tapi realitas. Wahia silahun liman arada kitalan. Wahia lisanun liman arada fasahatan. Uang dan kekuasaan adalah senjata yang paling ampuh bagi orang yang mau bertempur. Nuklir bahkan sekalipun bisa nggak bunyi kalau disumpal dengan uang. Apalagi meriam, tank, pistol, semua tidak bunyi kalau disumpal dengan uang. Dia adalah senjata yang paling ampuh bagi orang yang mau maju ke medan perang. Dan lisanun liman arada fasahatan. Lidah yang paling fasih bagi orang yang mau bicara. Bicara dengan menggunakan retorika, muter-muter menghanyutkan orang. Masih buntu, coba uang yang bicara. Lewat semua. Ya, secara guyonan, anak-anak sering bilang, ada fulus, mulus. Tidak ada fulus, manfus. Pepatah Arab Indonesia. Ada fulus, mulus. Tidak ada fulus, manfus. Apakah harus seperti itu budaya kita? Mau dapat jabatan, setelah pendidikan harus bersaing. Lalu dalam persaingan ini, mana yang paling bisa memberikan semur, dekat sama semar, semar, semir, semur.
Logikanya apa? Kalau orang meraih jabatan karena banyak mengeluarkan uang dan berani, tentu dia sudah berhitung. Aha, 3 bulan pun pulang modal ini. Aha, paling sebentar selesai ini, pulang balik modal lah. Sudah ada hitung-hitungan matematikanya. Kalau ini yang terjadi, orang naik meroleh jabatan karena banyak mengeluarkan uang, maka hal pertama yang dia lakukan setelah menjabat ialah bagaimana pulang modal. Setelah pulang modal, bagaimana cari untung. Pengabdian nomor 19, rakyat nomor 26. Saya pakai modal besar kok ini. Dipandangnya lah jabatan sebagai jalan pintas untuk menuju kaya. Benar kalau Rasulullah mengajarkan jangan berikan jabatan kepada orang yang memintanya. Memintanya pun jangan, apalagi sampai nyogok-nyogok, kasih semir, kasih uang. Karena orang yang meminta mesti punya motivasi, sedangkan jabatan adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah merupakan dosa yang amat besar. Saudara-saudara seiman dan sekeyakinan yang berbahagia. Setiap kita pemimpin, setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawab terhadap apa saja yang dipimpinnya. Suami pemimpin di rumah tangganya. Ibu pemimpin bagi anak-anaknya. Pemuda pemimpin bagi dirinya. Pak Lurah pemimpin di kelurahannya. Setiap kita pemimpin dan setiap kita akan dimintakan pertanggungjawab terhadap apa saja yang kita pimpin. Sungguh pun itu kecil kita sembunyikan dari pandangan orang banyak. Namun Qadirabul Jalil Maha mengetahui. Inilah etika otonom. Merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Ada sebuah karikatur. Seorang kiai punya murid santri 40 orang. Dari 40 orang ini ada 1 orang yang mendapat perhatian agak istimewa dari kiainya. Santri-santri yang lain protes. Kiai, kami ini semua kan santrinya kiai. Kami ngaji sama kiai. Kenapa yang 1 itu perhatiannya dilebihkan dari kami? Apa kekurangan kami? Senyum kiai kita ini. Lalu bilang, oke, kalau kau mau tahu besok pagi kumpul di sini jam 10. Esoknya jam 10 kumpul 40 santri ini, termasuk yang dapat perhatian istimewa tadi. Anak-anakku, kata kiai, hari ini saya ingin memberikan pelajaran kepada kalian semua. Masing-masing kalian aku berikan seekor anak ayam dan sebilah pisau. Bertebaranlah kalian dengan anak ayam seekor dan sebilah pisau ini. Cari tempat yang tidak ada yang lihat. Sembelih ayam itu di situ. Cari tempat yang tidak ada yang lihat. Sembelih ayam itu di situ. Anak ayam itu. Bertebaranlah santri ini. Mencari tempat yang dipesan kiai tadi. Cari tempat yang tidak ada yang lihat. Ada yang masuk ke dalam gua. Gelap, tengok kiri kanan, tidak ada orang. Potong anak ayamnya. Ada yang cari semak belukar. Noleh kiri kanan, tidak ada orang. Potong. Ada yang naik ke gunung tinggi, ada yang ke tepian sungai, macam-macam. Alhasil, pada waktu yang ditentukan berkumpullah ke 40 santri ini. Bagaimana? Tanya Pak Kiai kita. Lapor Kiai, sudah kami sembelih semua. Sudah semua, sudah. Majulah santri yang 1 ini, yang dapat perhatian lebih ini. Saya Kiai, kenapa? Saya tidak bisa menyembelih anak ayam yang kiai berikan tadi. Kenapa? Kenapa tidak kau sembelih? Tadi waktu mau berangkat kiai pesan, cari tempat yang tidak ada yang lihat, sembelih anak ayam itu di sana. Bagaimana? Tanya Pak Kiai kita. Lapor Kiai, sudah kami sembelih semua. Sudah semua, sudah. Majulah santri yang 1 ini, yang dapat perhatian lebih ini. Saya Kiai, kenapa? Saya tidak bisa menyembelih anak ayam yang Kiai berikan tadi. Kenapa? Kenapa tidak kau sembelih? Tadi waktu mau berangkat Kiai pesan, cari tempat yang tidak ada yang lihat, sembelih anak ayam itu di sana. Saya sudah berusaha Kiai. Saya pergi ke gunung yang tinggi, ke lembah yang curam, ke semak belukar, ke hutan belantara, ke dalam gua bahkan.
Tetapi kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada, Allah tetap melihat Kiai. Saya tidak bisa menyembelih ayam, anak ayam ini seperti pesan Kiai tadi.